Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita bakal pelajari materi tes karakteristik pribadi pada tes kompetensi dasar IPDN. Saya bakal kasih poin-poin penting, bentuk soalnya, serta tips dan solusi menjawab soal TKP. Oke, langsung kita mulai ya. Seperti yang kita tahu, tes kompetensi dasar IPDN punya 3 unsur penting, yaitu tes intelijensi umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Soal tes kompetensi dasar IPDN menggunakan konsep HOTS, yaitu konsep yang didasari pada tingkat pemikiran taksonomi. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengingat. Yang kedua, pahami. 3. Mengaplikasikan. Yang keempat, menganalisis. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah mencipta. Oke, kisi-kisi soal TKP. Tes karakteristik pribadi fungsinya untuk mengetahui tingkat kematangan peserta tes. Tesnya gampang-gampang susah, gampang dijawab tapi susah untuk lulus. Untuk dapat menguasai TKP tidak cukup dengan berlatih menjawab soal yang berpedoman pada kunci jawaban. Karena tidak ada kunci jawaban salah, maka diperlukan kemampuan atau pengetahuan untuk dapat menganalisis nilai dari setiap opsi jawaban. Pada soal TKP ada 5 kisi-kisi atau poin penting. Yang pertama adalah pelayanan publik. Yang kedua adalah sosial budaya. Yang ketiga, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang keempat adalah profesionalisme. Dan yang kelima adalah jejaring kerja atau kemitraan. Baik, yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik bertujuan mampu menampilkan perilaku ramah tamah dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Profesional. Yang keenam, keterbukaan, akuntabilitas, dan yang ketujuh adalah ketepatan waktu. Sebelumnya kita harus tahu dulu perilaku pelaksana dalam pelayanan publik itu seperti apa. Nah, perilaku pelaksana dalam pelayanan publik itu yaitu kita harus adil, bersikap cermat, santun dan ramah, tegas, andal, profesional, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan integritas, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan informasi, tidak menyimpang dari prosedur. Itu poin-poinnya. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban dari pelaksana pelayanan publik itu seperti apa? Nah, kewajiban dari pelaksana pelayanan publik itu seperti 1. Melakukan kegiatan pelayanan. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab. Yang keempat adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja. Selanjutnya ini adalah larangan-larangan pelaksana pelayanan publik. Yang pertama, meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah. Dan yang kedua, membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara. Dan yang terakhir adalah melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asasnya sudah saya jelaskan sebelumnya.
Oke, selanjutnya adalah hak dan kewajiban bagi masyarakat. Hak untuk masyarakat itu seperti apa dalam pelayanan publik? Hak masyarakat itu yang pertama adalah mengetahui kebenaran isi standar pelayanan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan standar pelayanan. Yang ketiga, mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Dan yang terakhir adalah mendapat advokasi atau perlindungan. Oke, ini selanjutnya adalah ciri-ciri soal pelayanan publik. Nanti kita bakal temukan bentuk soalnya ini ada unsur-unsur pelayanan, terus tips dan solusi menjawab. Kita harus cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Yang paling menguntungkan itu yang kita pilih poinnya. Poinnya itu yang paling tinggi. Oke, yang kedua adalah jejaring kerja. Jejaring kerja ini bertujuan untuk mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jejaring kerja ini disebut dengan kemitraan atau juga disebut dengan partnership. Nah, untuk membangun jejaring kerja ini dibutuhkan persyaratan. Persyaratannya itu seperti apa? Nah, persyaratannya itu yang pertama ada dua pihak atau lebih. Terus mereka harus memiliki kesamaan visi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya mereka harus ada kesepahaman atau kesepakatan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus selanjutnya yang keempat adalah mereka harus saling percaya dan membutuhkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan itu. Selanjutnya yaitu tujuan dalam membangun jejaring kerja atau kemitraan atau partnership. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan mutu dan relevansinya. Selanjutnya, prinsip dalam membangun jejaring kerja. Nah, kita harus membutuhkan prinsip-prinsip jejaring kerja itu. Prinsip-prinsipnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah kesamaan visi misi. Yang kedua itu kepercayaan. Kepercayaannya itu harus dibangun. Yang ketiga, kita itu harus saling menguntungkan antara dua belah pihak yang membangun jejaring kerja atau kemitraan itu. Dan yang keempat ada efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima ada komunikasi timbal balik dan komitmen yang kuat. Oke, selanjutnya adalah ciri soal. Ciri soal jejaring kerja atau kemitraan atau partnership itu seperti apa? Nah, ciri soalnya terdapat unsur kinerja atau koneksi antara dua belah pihak. Mereka saling bekerja sama. Terus tips dan solusi menjawab soalnya seperti apa? Tips dan solusi menjawab soal yaitu pilih yang mencerminkan sikap supel, tanggung jawab, efisiensi, terus punya akuntabilitas, kredibilitas, kejujuran, dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Selanjutnya adalah sosial budaya. Sosial budaya ini bertujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, yaitu terdiri atas beragam agama, suku, budaya, ras, adat, dan sebagainya. Terus fungsi sistem sosial budaya ini apa? Fungsi sistem sosial budaya adalah untuk menata dan juga menetapkan tindakan serta tingkah laku masyarakat yang ada dalam sosial budaya tersebut. Nah, selanjutnya saya bakal kasih tips yang membantu kita bersosial di tempat kerja kita yang baru. Yang pertama kita harus tersenyum, perkenalkan diri terlebih dahulu, terus kita bertanya tentang mekanisme pekerjaan yang baru pada rekan kerja kita. Nah, selanjutnya kita bisa memanfaatkan waktu istirahat untuk saling mengenal satu sama lain. Karena waktu istirahat itu adalah waktu yang non formal. Jadi kita bisa saling mengenal antara rekan kerja kita masing-masing. Selanjutnya kita bergabung di grup sosial internal di kantor kita untuk mengetahui semua informasi-informasi yang ada di kantor kita. Terus kita harus punya rasa empati
menikmati, memberi juga dapat kita lakukan. Terus menjadi diri sendiri itu yang paling penting. Kita harus jadi diri sendiri, berpikir positif dan terus berdoa. Mungkin itu bisa menjadi tips untuk kita bekerja di tempat yang baru. Nah, untuk ciri soalnya itu seperti apa? Ciri soal untuk sosial budaya ini yaitu terdapat unsur kebijakan publik. Jadi dalam bentuk soalnya itu ada unsur kebijakan publik. Selanjutnya adalah tips dan solusi untuk menjawab. Kita harus memilih opsi jawaban yang mengarah ke bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang paling terpenting. Selanjutnya, poin keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi, teknologi dan informasi itu digunakan untuk meningkatkan kinerja kita menjadi lebih baik. Terus ini fungsinya, fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama adalah menangkap. Kita menangkap semua informasi dengan cara menginputnya dalam media teknologi dan informasi seperti di dalam komputer, laptop. Selanjutnya yang kedua adalah kita mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang ketiga adalah menghasilkan. Kita menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang banyak. Dan selanjutnya kita menyimpan, kita simpan itu dokumen dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Seperti kita simpan dalam hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Media-media penyimpanan lainnya. Selanjutnya adalah kita mencari kembali. Kita mencari kembali misalnya kita cari data penjualan, data-data penting kantor yang sudah disimpan sebelumnya. Dan yang keenam adalah kita mentransmisi. Misalnya kita mengirimkan data penjual dari akun A ke akun B, atau kita mengirimkan data-data dari orang yang membutuhkan. Misalnya dari dinas A kita kirim ke dinas B. Selanjutnya kita bicara peranan mendasar teknologi informasi, yaitu yang pertama adalah fungsi operasional. Ini akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping karena telah diambil alih fungsinya oleh informasi dan teknologi yang ada. Nah, yang kedua adalah fungsi monitoring dan kontrol. Dan yang ketiga adalah fungsi communication. Teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu, perusahaan, atau suatu lembaga, institusi dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Nah, selanjutnya adalah tujuan teknologi dan informasi adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Nah, ciri soalnya itu seperti apa? Terdapat unsur teknologi dan komputer. Terus solusi menjawabnya, cari yang paling maju, yang paling canggih, yang paling menguntungkan antara dua orang atau lebih yang membutuhkan teknologi dan informasi itu. Oke, yang terakhir adalah profesionalisme. Profesionalisme ini merupakan cermin dari kemampuan atau kompetensi, yaitu kita memiliki pengetahuan, keterampilan yang ditunjang dengan pengalaman atau experience yang tidak mungkin muncul dengan tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu, perjalanan pendidikan. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri sikap profesionalisme. Kita harus tahu dulu ciri-cirinya itu seperti apa biar kita dianggap menjadi orang yang profesional. Nah, yang pertama adalah keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang baik. Jadi kita ini menjadi contoh. Yang kedua adalah berusaha meningkatkan dan memelihara perilaku profesionalnya. Yang ketiga adalah keinginan untuk senantiasa mengejar berbagai kesempatan mengembangkan profesionalnya.
baik melalui tingkat pendidikan, training, melalui pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan sikap profesionalnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Oke, selanjutnya ini ada syarat-syarat menjadi profesional. Yang pertama, kita dianggap sebagai orang yang profesional, kita harus ketahui dulu kita punya pekerjaannya kita tuh seperti apa. Kita harus kuasai pekerjaannya kita. Seorang layak disebut sebagai profesional apabila ia tahu betul apa yang harus ia kerjakan. Nah, untuk mengetahuinya ada 3 hal penting yang kita lihat. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita bekerja. Terus cara kita mengatasi persoalan, mengatasi masalah yang ada itu seperti apa. Terus bagaimana kita menguasai hasil kerjanya kita tahu hasil kerjanya kita seperti apa. Nah, itu yang dianggap sebagai profesional. Yang kedua, sebagai orang yang profesional, kita harus punya sikap loyalitas tinggi. Nah, bagi seorang profesional, loyalitas ini akan menggerakkan dirinya untuk dapat melakukan apa saja tanpa menunggu perintah. Dengan adanya loyalitas, seorang profesional akan selalu berpikir proaktif, yaitu selalu melakukan usaha-usaha antisipasi agar hal-hal yang fatal tidak akan terjadi. Nah, poin yang ketiga adalah kita jadi profesional, yaitu kita harus punya integritas. Integritas ini untuk apa? Supaya kita punya prinsip untuk dapat bertahan dalam situasi apapun, baik situasi yang baik maupun situasi yang darurat. Selanjutnya kita harus punya sikap pekerja keras. Pekerja keras, seorang profesional dianggap sebagai seorang profesional tidak akan memilih-milih dengan siapa ia bekerja, dengan siapa ia mengembangkan dan meluaskan hubungan kerjasamanya, dimanapun, kapanpun, dia tidak akan pilih-memilih. Seorang yang profesional tidak akan merasa canggung atau turun harga dirinya bila ia harus bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin secara status lebih rendah darinya, atau secara pendidikan, secara sikap dan perilaku lebih di bawah dari dirinya. Nah, selanjutnya adalah orang yang profesional, dia punya visi yang jelas. Maka seorang profesional akan memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena ia sudah mempertimbangkan risiko apa yang akan diterimanya. Oke, sikap profesional yang ketujuh adalah orang harus memiliki komitmen. Dengan komitmen yang dimilikinya, dia akan tetap memegang teguh nilai-nilai profesionalismenya yang ia yakini kebenarannya. Selanjutnya, dia harus punya motivasi. Motivasi ini untuk apa? Untuk menjadi pendorong, penggerak bagi dirinya sendiri untuk tetap mewujudkan hasil yang maksimal. Oke, selanjutnya ini ciri soal dari poin profesionalisme itu seperti apa? Ya, ciri soalnya itu harus kita temukan masalah-masalah pekerjaan, terus bagaimana tips menjawabnya, kita fokus ke pekerjaannya, gangguan pekerjaan itu apa, kita pilih yang terbaik, yang menguntungkan, yang dapat menjadi poin penting untuk mewujudkan visi cita kita dalam suatu pekerjaan itu. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.